ke-PMII-an. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII lahir pada tanggal 17 April 1960 atau 21 Syawal 1379 Hijriah di Taman Setiotijah, Surabaya. PMII lahir karena suatu kebutuhan dan merupakan tantangan zaman. Sebelum ada PMII, sudah ada dua organisasi mahasiswa NU, yaitu IMANU dan KMNU. IMANU lahir pada tahun 1955, di mana organisasi ini diprakarsai oleh beberapa pimpinan pusat dari IPNU. Akan tetapi, IMANU tidaklah berumur panjang karena PBNU menolak keberadaannya. Hal ini dikarenakan pada waktu yang hampir bersamaan atau lebih tepatnya tahun 1954, PBNU baru saja mendirikan IPNU dan ditakutkan IMANU nanti tidak terurus. PMII terlahir dari beberapa proses, yakni mulai dari konferensi besar IPNU 1 dan konferensi besar IPNU 2. Dari kedua konferensi ini menghasilkan Departemen Perguruan Tinggi, dan dari Departemen Perguruan Tinggi itu mengadakan konferensi lagi, dan akhirnya PMII lahir di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Historis perjalanan PMII. 1. Deklarasi Munarjati. 2. Pola kepemimpinan PMII. 3. Manifest Independen PMII. 4. Penegasan Cibogo. 5. Independensi PMII NU. 6. Deklarasi Interdependensi PMII NU. Tujuan PMII adalah terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Aswaja. Aswaja adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari kata ahlu as-sunnah dan al-jamaah. Ahlul berarti pemeluk atau aliran atau madhab, dan as-sunnah memiliki arti jalan atau jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, baik itu dari segi ilmu, amal, dan akhlak, serta segala yang meliputi bagi segi kehidupan. Al-jamaah berarti menyetujui, bersepakat, atau dapat juga berarti berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah, tidak terpecah belah atau berselisih. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti aliran atau madhab yang berpegang teguh pada jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya secara berjamaah dan tidak terpecah belah. Aswaja sudah ada sejak zaman Nabi dan para sahabatnya. Namun sejak perang Siffin, umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Perang ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saat perang berkecamuk, pasukan Muawiyah terdesak dan melakukan arbitrase atau tahkim dengan mengangkat Al-Quran di ujung tombak yang mengisyaratkan untuk berdamai. Dengan adanya peristiwa ini, pasukan Ali terpecah menjadi dua, yaitu Syiah atau golongan yang mendukung Ali, dan Khawarij, yaitu golongan yang membangkang atau membelot karena tidak setuju dengan keputusan tahkim ini. Sejarah Aswaja tidak bisa luput dari sejarah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bingkai PMII, Aswaja digunakan sebagai manhajul fikr, yang dimana aswaja bukan hanya sekedar cara dalam beragama, akan tetapi juga sebagai metode dalam berpikir dan bergerak. Dalam menjadi metode berpikir, aswaja memiliki banyak relevansi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
Aswaja sendiri memiliki 4 prinsip dasar atau biasa disebut dengan 4 pilar aswaja. 1. Tawasud atau sikap tengah-tengah, yaitu sikap di mana seseorang netral, tidak memihak satu pihak maupun pihak yang lain. Misal ada sebuah perdebatan dan kita menyelesaikan perdebatan itu sebagai orang penengah. 2. Tawazun atau seimbang. Seimbang ini dalam arti adalah seimbang dalam hal akhirat dan dunia. Maksudnya dalam setiap organisasi pasti ada orang yang ikut juga dalam program pondok. Nah, dia itu harus bersikap seimbang, tidak boleh berat sebelah pada salah satu pihak. Misalnya dia hanya serius pada organisasi, kemudian tidak mementingkan pondok, itu tidak boleh, tapi dia harus seimbang. 3. Tasamuh atau toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sebuah organisasi pasti ada perbedaan, dan kita sebagai anggota harus bisa saling menghormati atau saling toleransi dengan perbedaan itu agar tidak terjadi perpecahan. Ta'adul atau sikap adil. Sikap adil ini adalah bisa disebut dengan arti proporsional. Misalnya setiap anggota pasti memiliki bagian sendiri-sendiri, dan itu pastinya adil sesuai dengan jabatan ia sebagai anggotanya itu penting atau tidak, itu pasti ada keadilannya sendiri. Atau misalnya dalam kehidupan sehari-hari bisa dari anak dalam sebuah keluarga, yang kecil pasti dapat uang sebagai jajan itu lebih sedikit daripada yang besar, karena yang besar itu kebutuhannya pasti lebih banyak juga. Nilai dasar pergerakan atau NDP. NDP adalah rumusan nilai-nilai yang diturunkan secara langsung dari ajaran Islam serta kenyataan masyarakat dan negeri Indonesia dengan kerangka pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bisa dikatakan sebagai wujud perubahan dari aswaja. Secara esensial, NDP adalah suatu sublimasi nilai keislaman dan keindonesiaan dengan kerangka pemahaman keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjiwai berbagai aturan, memberi arah, mendorong, serta penggerak kegiatan-kegiatan PMI. NDP sendiri dipergunakan sebagai landasan teologis, normatif, dan etis dalam pola pikir demi mewujudkan tujuan dari PMI itu sendiri. NDP dibutuhkan untuk memberi kerangka, arti, motivasi, wawasan pergerakan, dan sekaligus memberikan dasar pembenar dalam bergerak untuk mencapai cita-cita akan perjuangan didirikannya organisasi ini. NDP mulai terbentuk pada Mukernas 3 di Bandung 1-5 Mei 1976. Saat itu penyusunannya masih berupa kerangkanya saja, kemudian diserahkan ke tim PBPMI. Saat menjelang Kongres PMI 8 di Bandung, penyusunan belum dapat diwujudkan, sehingga pada Kongres PMI 8 ini menetapkan penyempurnaan rumusan NDP dengan Surya Dharma Ali sebagai ketua umumnya. Penyempurnaan ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun atau hingga tahun 1988. Pada Kongres 9 PMI di Surabaya mulai disahkan NDP. NDP memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Kerangka refleksi atau landasan berpijak. 2. Kerangka aksi. NDP merupakan landasan etos kerja, gerak organisasi dan setiap anggota. 3. Kerangka ideologi atau landasan berpikir. NDP memiliki kedudukan sebagai berikut. 1. Rujukan utama setiap produk hukum dan kegiatan organisasi. 2.
Sumber kekuatan ideal setiap kegiatan organisasi. 3. Pijakan argumentasi dan peringkat kebiasaan berpikir, berbicara, dan bertindak setiap anggota. NDP memiliki rumusan tauhid yang berarti mengesahkan Allah. Tauhid merupakan titik puncak yang melandasi dan mencapai tujuan dari keimanan yang mencakup keyakinan dalam hati, penegasan lewat lisan, dan perwujudan dalam perbuatan. Tauhid memiliki 3 pola totalitas hubungan penghambaan, yaitu hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah; hablum minan nas, hubungan manusia dengan sama manusia; hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam atau alam semesta dan sekitarnya. Rumusan NDP perlu dikembangkan secara kritis, dipahami secara mendalam, dihayati secara teguh, serta diwujudkan secara bijaksana. Analisis diri atau biasa disebut dengan andir. Analisis memiliki arti introspeksi, meneliti, atau biasa disebut dengan muhasabah dengan kehidupan pribadi. Analisis diri adalah gerakan reflektif manusia untuk memahami atau mengintrospeksi atau mengenali diri secara utuh sebagai upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup. Pada hakikatnya, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan yang lain. Manusia memiliki cipta, rasa, karsa, serta karya untuk berpikir secara mandiri agar dapat merubah pola pikir, sikap, dan tindakan. Metode analisis diri ada 4, yaitu strength atau kekuatan dan kelebihan, weakness, kelemahan atau kekurangan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Setelah melalui 4 metode ini, maka proses analisis diri akan menghasilkan perkembangan maksimal dan menghasilkan kualitas diri secara optimal, serta memberikan kontribusi yang optimal pula dalam kehidupan sosial. Analisis diri berfungsi sebagai berikut. 1. Menepis dorongan dari luar yang memengaruhi otentitas diri atau keaslian diri kita sendiri. 2. Menyusun reaksi baik terhadap objek yang ada di sekitar kita. 3. Mengindikasi reaksi terhadap dirinya sendiri sebagaimana hal yang dapat dia lakukan terhadap yang lain. 4. Menciptakan motivasi atau dorongan baru untuk merespon peluang. Analisis diri sebagai penjabaran dari diri manusia itu sendiri kemudian digunakan oleh kader PMII dalam menggunakan jiwa dan raganya untuk menganalisa kebudayaan yang ada di organisasi PMII. Setelah mampu memetakan kebudayaan yang ada di PMII, maka para kader akan mampu mendapatkan gambaran budaya dan atmosfer yang sesuai untuk dirinya, yang selanjutnya mampu mereka dalami di PMII itu sendiri. Analisis sosial atau biasa disebut dengan ansos. Ansos merupakan sebuah proses atau mekanisme yang akan membahas problematika-problematika yang terjadi pada sebuah objek analisa dan pada akhirnya menghasilkan apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan problematika tersebut. Ansos adalah usaha untuk menganalisis, mengetahui, atau mendalami suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Metode analisis sosial ada 5, yaitu 1. Memilih dan menentukan objek analisis. 2. Pengumpulan data atau informasi penunjang. 3. Identifikasi dan analisis masalah. 4. Mengembangkan persepsi. 5. Menarik kesimpulan. Analisis sosial berfungsi sebagai berikut. 1. Memahami persoalan pokok yang dialami masyarakat. 2. Mengetahui kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam masyarakat. 3. Keterkaitan dalam berbagai sistem kehidupan sehari-hari. 4. Potensi-potensi masyarakat. 5. Kebutuhan dasar masyarakat. Paradigma gerakan PMII dalam kritis transformatif, yang artinya PMII dituntut peka dan mampu membaca realitas sosial secara objektif atau kritis, sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial atau biasa disebut dengan transformatif.
Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya menggunakan kesatuan dan persetujuan wilayah dalam penyelenggara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan kebangsaan memiliki berbagai makna bagi rakyat Indonesia, yaitu 1. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan. 2. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat kepada patriotisme yang licik. 3. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika diperintahkan. 4. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa yang lain. 5. Dengan wawasan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Nilai wawasan kebangsaan ada 6, yaitu 1. Penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta atas tanah air dan bangsa. 3. Demokrasi atas kedaulatan rakyat. 4. Tekad bersama untuk berkehidupan yang adil, bebas, merdeka, dan bersatu. 5. Masyarakat yang adil dan makmur. 6. Setia kawan dalam problem sosial. 4 pilar kebangsaan Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wawasan kebangsaan merupakan suatu konsep politik bangsa, khususnya bangsa Indonesia, sebagai sebuah negara kesatuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, yang di dalamnya mencoba memahamkan rakyat Indonesia terkait Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Dewasa ini kita sering diperlihatkan banyak golongan atau kelompok yang tidak setuju atas kedaulatan NKRI. Mereka menganggap NKRI tidak sesuai dengan ajaran yang mereka dapatkan dan menantang pemerintah Indonesia. Mereka juga mengatakan Indonesia adalah negara tauhid. Kelembagaan KOPRI. Korps PMII Putri atau biasa disebut dengan KOPRI berdiri pada Kongres 3 PMII pada tanggal 7-11 Februari 1976 di Malang, Jawa Timur dalam bentuk Departemen Keputrian yang berkedudukan di Surabaya, Jawa Timur, dan itu lahir bersamaan dengan Mukernas 2 di Semarang pada tanggal 25 September 1976. PMII memiliki komitmen terhadap keadilan gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan itu diwujudkan dengan pelembagaan gerakan perempuan bernama KOPRI. Dalam perjalanannya, KOPRI melewati berbagai dinamika, yaitu mulai dibubarkannya karena kurang koordinasi, dan kemudian terbentuk lagi karena keinginan kaum perempuan memiliki ruang sendiri dalam beraktivitas sehingga mereka dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat atau apapun itu sebagainya. Visi dari KOPRI sendiri adalah terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Misi KOPRI adalah mengideologisasikan nilai keadilan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat berkeadilan gender.